여러분, 안녕하세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, kembali lagi nih sama aku Dwika Harada Gustika dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori semiotika. Nah, apa aja itu, apa pengertian teori semiotika, siapa aja tokoh-tokohnya dan bagaimana penerapannya di dalam sebuah karya sastra. Nah, mari kita bahas semuanya. Let's get it. Untuk yang pertama itu adalah pengertian teori semiotika. Jadi teori semiotika ini adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menggali makna yang terdapat di dalam sebuah tanda. Semiotika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu semion yang berarti tanda. Tanda dapat mewakili suatu hal yang masih berkaitan dengan objek tertentu. Nah, semiotika ini juga ditentukan sebagai cabang ilmu yang berurusan dengan tanda, mulai dari sistem tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaannya pada abad ke-18. Nah, J.H. Lambert, seorang filsuf Jerman yang sempat dilupakan, menggunakan kata semiotika sebagai sebutan untuk tanda. Untuk beberapa masa, perbincangan mengenai semiotika sempat tenggelam dan tidak menarik perhatian para filsuf atau pemerhati ilmu bahasa dan kesastraan lainnya, ya dikarenakan baru setelah seorang filsuf logika dari Amerika pertama yaitu C.S. Percy menuliskan pikirannya guna untuk mendapatkan perhatian pada tahun 30-an, semiotika kembali dikenal di abad barunya. Hal ini diperkenalkan oleh Charles Morris dari Amerika dan Max Benzi dari Eropa. Nah, perkembangan semiotika sendiri sebagai salah satu cabang ilmu ini memang tergolong sebagai ilmu tua yang baru. Perkembangan teori semiotika sendiri tidak dapat dikatakan pesat karena ilmu tanda, sistem tanda, dan serta proses dalam penggunaan tanda hingga pada taraf pemahaman melalui makna memerlukan kepekaan yang besar. Nah, makna yang berada di balik setiap karya sastra atau bahasa ini dengan kepekaan tersebut akan dapat diungkap dan dapat dipahami dengan baik. Nah, tokoh-tokoh yang juga mengemukakan pendapatnya tentang teori semiotika ini salah satunya adalah Ferdinand de Saussure. Dia mengemukakan bahwa semiotika menurut Saussure adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa tanda itu terikat dengan hukum yang ada di masyarakat. Saussure lebih menekankan bahwa tanda memiliki makna karena dipengaruhi peran bahasa dibandingkan bagian-bagian lainnya seperti adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Nah, ada pun tokoh lain yang populer yang mengemukakan pendapatnya tentang teori semiotika ini adalah Charles Sanders Peirce. Yaitu dia mengemukakan bahwa konsep semiotika Peirce ialah tanda yang berkaitan erat dengan logika. Logika digunakan manusia untuk bernalar melalui tanda-tanda yang muncul di sekitarnya. Tanda mampu menghubungkan pikiran antara satu orang dengan orang lainnya. Peirce membagi tanda atas 3 hal untuk memberikan makna pada suatu objek. 3 hal tersebut adalah ikon, indeks, dan simbol. Nah, ini yang akan kita bahas dan kita terapkan di dalam sebuah karya sastra nantinya. Nah, kita akan membahas tentang ikon, simbol, dan indeks, di mana ikon sendiri adalah tanda yang mewakili sumber acuan melalui sebuah bentuk replikasi, simulasi, atau imitasi dan persamaan. Sebuah tanda dirancang untuk mempresentasikan sumber acuan melalui simulasi atau persamaan. Kedua adalah simbol. Simbol adalah tanda yang mewakili objeknya melalui kesepakatan atau persetujuan dalam konteks spesifik. Makna-makna dalam suatu simbol dibangun melalui kesepakatan sosial atau melalui beberapa tradisi historis. Simbol merupakan jenis tanda yang bersifat arbitrer dan konvensional. Nah, yang ketiga itu ada indeks. Indeks ini merupakan hubungan kedekatan eksistensi atau tanda yang menunjukkan hubungan kausalitas atau sebab akibat.
Nah, sekarang kita akan memasuki penerapan teori semiotika. Kita akan menganalisis icon, simbol, dan indeks di dalam sebuah karya sastra. Dan saya memilih karya sastra Sajak Putih dari Chairil Anwar yang akan saya jadikan objek dalam penerapan teori semiotika ini. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada puisinya Sajak Putih Chairil Anwar. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati, harum rambutmu mengalun bergelut senda. Sepi menyanyi, malam dalam doa tiba, meriak muka air kolam jiwa, dan dalam dadaku memedu lagu. Menari seluruh aku, hidup dari hidupku, pintu terbuka. Selama matamu bagiku mengadah, selama kau darah mengalir dari luka, antara kita mati, datang dan tidak membelah. Nah, dari puisi tadi kita akan menganalisis yang mana saja icon, yang mana saja simbol, dan bagian yang mana saja yang terdapat indeks di dalamnya. Nah, kita akan bahas icon dulu. Icon yang bisa kita dapat dari puisi Sajak Putih pada bait baris pertama tertulis bersandar pada tari warna pelangi. Nah, warna pelangi sendiri memiliki hubungan kemiripan dengan apa yang diwakilinya, yaitu tentang kebahagiaan, sehingga kehidupan menjadi banyak warna seperti pelangi. Nah, warna pelangi digunakan sebagai tanda kebahagiaan yang menandakan subjek. Namun, walaupun demikian memiliki petanda dan penandanya dapat terlihat bahwa subjek di sini adalah si aku. Nah, pada bait baris kedua tertulis meriak muka air kolam jiwa, menandakan sebuah kesedihan. Kata meriak merupakan tanda kesedihan. Keduanya memiliki hubungan kemiripan. Meriak muka air diartikan sebagai gerakan air secara pelan dan perlahan, sebagai petanda bahwa adanya kesedihan di dalam jiwa. Kesedihan di dalam jiwa yang mengakibatkan kesengsaraan bagi subjek yang tidak disebutkan. Dalam diri subjek mengalami kesedihan yang meradang dalam jiwanya. Pada Sajak Putih baris kedua tertulis kau depanku bertudung sutra senja. Nah, ini adalah simbol ya. Simbol yang bertudung sutra senja merupakan simbol sore hari yang romantis ketika sang kekasih datang untuk menemui si penulis. Selanjutnya ada baris ketiga tertulis di hitam matamu kembang mawar dan melati. Nah, mawar sendiri merupakan simbol kecantikan dan keberanian, sementara melati sendiri merupakan simbol kesucian. Dengan demikian menandakan bahwa sang kekasih melalui sorot matanya terlihat sangat cantik, sangat berani, dan sangat suci. Dalam Sajak Putih Chairil Anwar ini, pada bait kedua baris pertama kita bisa menemukan sebuah indeks yang tertulis sepi menyanyi malam dalam doa tiba. Sepi menyanyi sebagai tanda sepi yang mencekam dan sunyi hingga menjadi waktu yang tepat digunakan untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, indeks selanjutnya terdapat pada baris ketiga dan keempat. Baris ketiga sebagai sebab dan baris keempat sebagai akibat, yang dimana tertulis dalam sajak putih ini, dan dalam dadaku memedu lagu, menarik-menari seluruh aku. Nah, setelah berdiam dalam sunyi, si penulis ini merasa dadanya seperti bernyanyi-nyanyi, sehingga terasa tubuhnya itu ditarik untuk dipaksa untuk menari gitu. Dari ketiga subjek tadi, ada icon, simbol, dan indeks sudah kita analisis di dalam karya sastra Sajak Putih. Mungkin di dalam penyampaian saya atau penerapan teori saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf untuk semuanya, untuk bisa mengkritik dan memberi saran kepada saya untuk belajar lebih baik lagi. Semoga kita masih bisa bertemu di teori-teori selanjutnya, di video-video selanjutnya, untuk sebagai jadi media pembelajaran yang bisa memberikan kita pemikiran yang luas, pengetahuan yang lebih, dan lain sebagainya. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil apa yang baik di dalam video saya ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.